Assalamualaikum anak-anak. Hai hai hai. Tak terasa kalian sudah memasuki tahun ajaran baru di kelas 6 ini. Berjumpa kembali dengan Bu Guru. Hari ini saya akan menyampaikan materi pelajaran IPA tentang perkembangbiakan generatif dan vegetatif pada tumbuhan. Tahukah kalian, setiap makhluk hidup memiliki kemampuan untuk berkembang biak, termasuk tumbuhan. Tujuan berkembang biak adalah untuk menghasilkan keturunan atau melestarikan keturunannya. Secara umum, perkembangbiakan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, generatif melalui proses perkawinan, yang kedua, vegetatif tanpa melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan generatif ditandai munculnya bunga sebagai alat reproduksi tumbuhan. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai bagian-bagian bunga. Apa saja? Perhatikan gambar bagian-bagian bunga berikut ini. Yang pertama yaitu kepala putih, yang kedua tangkai putih, yang ketiga kepala sari, selanjutnya tangkai sari, kemudian mahkota bunga, selanjutnya kelopak bunga, bakal biji, kemudian dasar bunga, dan tangkai bunga. Bunga memiliki serbuk sari sebagai sel kelamin jantan dan kepala putih sebagai sel kelamin betina. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, perkembangbiakan generatif terjadi dua peristiwa, yaitu peristiwa penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali melalui proses penyerbukan, yaitu peristiwa jatuhnya atau bertemunya serbuk sari di atas kepala putih. Setelah terjadi penyerbukan, serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji. Di dalam bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putih, atau sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan yaitu menghasilkan zigot. Zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji, sedangkan biji berada di dalam buah. Nah, biji inilah yang akan menjadi tanaman baru dan kelak akan menjadi tumbuhan dewasa dan akan menghasilkan biji kembali. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan generatif antara lain durian, jeruk, mangga, rambutan, apel, padi, ataupun tumbuhan lainnya. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibagi menjadi 4. Yang pertama,
penyerbukan sendiri. Kedua, penyerbukan tetangga. Ketiga, penyerbukan silang. Dan keempat, penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri adalah apabila serbuk sari jatuh di atas kepala putik pada bunga yang sama. Penyerbukan tetangga apabila serbuk sari jatuh di atas kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Penyerbukan silang apabila serbuk sari jatuh di atas kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Penyerbukan bastar apabila serbuk sari jatuh di atas kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. Selain itu, penyerbukan dapat terjadi karena bantuan dari luar. Penyerbukan dapat terjadi melalui bantuan angin, hewan, air, dan manusia. Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan dapat dilakukan secara vegetatif, yaitu terjadi tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tujuan dari perkembangbiakan vegetatif yaitu menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat baru. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami dapat terjadi dengan tunas, contohnya pada pisang, umbi lapis, contohnya pada bawang merah, bawang putih, umbi batang, contohnya pada kentang, umbi akar, contohnya pada wortel, singkong, geragi, contohnya pada rumput teki dan stroberi, akar tinggal atau rizom, contohnya pada kunyit, jahe, lengkuas, spora, contohnya pada lumut, jamur, tanaman paku. Perkembangbiakan vegetatif buatan dapat terjadi dengan cara yang pertama, cangkok, kedua, stek batang, ketiga, stek daun, keempat, merunduk, dan kelima, okulasi atau menempel dan menyambung. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa kerjakan tugas yang telah Ibu Guru berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.